misalkan kalau dari Gus Miftah, misalkan diistirahatkan dulu atau diberikan sanksi 5 bulan tidak boleh berceramah gitu ya. Ya pemain bola aja ada tuh. Kalau melakukan kesalahan di kartu kuning, kartu merah, nggak boleh main 2 pertandingan, 3 pertandingan. Seharusnya di kelompok tokoh-tokoh agama juga ada. Selamat malam semuanya. Hari ini salah seorang teman saya di Malaysia bertanya terkait kasus Gus Miftah yang menghina pedagang es teh atau Pak Son Haji. Intinya dia penasaran gitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Gus Miftah sampai muncul ucapan goblok itu, sebenarnya titik lucunya itu di mana? Sampai kemudian membuat orang yang ada di sekeliling Gus Miftah itu tertawa terbahak-bahak luar biasa. Dan bahkan yang ketawa ini kan seorang kiai dan habib gitu. Jadi teman saya yang di Malaysia ini penasaran gitu. Sebenarnya bagian lucunya tuh di mana? Dia sampai minta coba translatein dong gitu ya. Ini sebenarnya apa yang diucapkan sampai kemudian mereka ini jadi ketawa terbahak-bahak. Saya terus terang jadi merenung dan juga menjadi nonton video Gus Miftah dan kawan-kawannya yang tertawa terbahak-bahak itu dan coba menganalisa ini sebenarnya apa gitu ya. Apa yang kemudian membuat mereka ini ketawa tuh, wah ketawanya tuh luar biasa, kayak lucu banget gitu. Dan akhirnya saya kemudian menyimpulkan mungkin gitu ya, mungkin bagi mereka ini itu prank gitu ya. Prank. Jadi kan ada pedagang es teh gitu ya, minta diborong, terus kemudian disampaikan kepada Gus Miftah dan Gus Miftah memberikan satu respon. Apa? Minta diborong. Itu kan awalnya mungkin gitu ya, dalam imajinasinya Gus Miftah, ini pedagang es teh ini udah seneng nih mau diborong, udah seneng nih gitu kan, udah seneng dia. Nah, ketika dia sudah seneng, merasa seneng gitu ya untuk diborong, dia kemudian tanya, masih banyak nggak es tehnya? Tinggal berapa? Dikiranya setelah itu Gus Miftah akan bilang, iya sudah saya beli. Itu kan kalau kayak gitu biasa aja gitu ya. Tapi Gus Miftah kemudian meletakkan punchline di situ dengan membelokkan imajinasi pedagang es tehnya dan bilang goblok. Jualan goblok gitu ya. Jadi mungkin bagi Gus Miftah dan kiai yang di sebelahnya atau habib yang ada di sebelahnya, ini adalah satu momen prank yang lucu sekali bagi mereka gitu. Karena yang ngeprank mereka. Yang kena prank nggak ngerti gitu. Yang kena prank ya dianggap ini main-main ini. Tapi dari sisi Gus Miftah atau orang-orang yang ada di panggung itu, ya mereka merasa sudah berhasil mempermainkan pedagang es teh ini. Jadi pedagang es teh ini diberikan harapan gitu ya, kan nawarin untuk diborong, kemudian diberikan harapan dengan dikomentari dan ditanyain sisa berapa, masih banyak atau enggak. Ini kan sudah muncul harapan nih, wah jangan-jangan bentar lagi diborong nih gitu ya. Tapi kemudian dipotong atau dibelokkan dengan ucapan goblok. Dan kemudian bilang, ya kalau nggak laku yaitu takdir. Padahal awalnya sudah ngira ini akan diborong. Jadi ya mungkin itu yang menjadi humor atau komedi bagi Gus Miftah dan kawan-kawannya. Jadi orang yang sudah seneng gitu ya, pedagang es teh yang sudah mulai muncul harapan seneng untuk diborong, kemudian dipatahkan dan dimaki goblok. Bagi mereka itu lucu gitu, karena sudah berhasil memberikan harapan dan mematahkannya sendiri. Ya, kalau kesimpulan saya ini benar, dan kayaknya cuma itu satu-satunya kesimpulan yang bisa dibenarkan dari momen pedagang es teh dihina goblok sama Gus Miftah gitu ya. Ini memang hanya bisa dipahami oleh segelintir orang saja gitu. Kalau orang-orang biasa mungkin nggak terlalu paham dengan situasi ini, tapi orang-orang yang kaya atau yang pangkatnya agak di atas gitu ya, orang yang lebih tinggi status atau pejabat-pejabat gitu ya, mereka paham betul ini mempermainkan orang yang ada di bawahnya. Coba diberikan harapan terus kemudian dipatahkan. Ya, kalaupun itu menjadi bahan tertawaan bagi kelompok mereka gitu ya. Jadi ya karena memang kita bukan mereka gitu. Kita adalah orang yang ada di bawah para pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh agama itu kan.
Yang paham ya mereka gitu. Yang paham kemudian bisa tertawa ya cuma mereka. Kalau kita nggak ngerti karena kita berada bersama si pedagang es teh ini. Dan tidak melihat bahwa itu adalah sebagai sebuah kelucuan. Sama juga seperti prank gitu ya. Orang yang ngeprank tuh ngerasa lucu sekali. Tapi orang yang diprank ya kadang ada yang nggak terima, ada juga yang nggak paham kenapa itu bisa lucu gitu ya. Dan ya persis seperti perasaan kita, mayoritas kita hari ini yang nggak ngerti kenapa itu kemudian dianggap lucu oleh orang-orang yang ada di kanan kiri Gus Miftah. Dan saya juga melihat dari komentar-komentar yang ada sampai hari ini di media mainstream ataupun akun-akun sosial media, saya belum melihat respon yang serius dari kalangan para kiai dan habaib hari ini. Karena seharusnya mereka sudah mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan orang yang ada di samping kanan kirinya. Karena ini adalah sebuah kesalahan yang harus benar-benar diluruskan. Kalau para habaib dan kemudian kiai tidak ada yang berkomentar secara keras kepada Gus Miftah atau tidak ada yang merespon isu ini dengan serius gitu ya, maka ini akan merugikan semua pihak, semua kelompok golongan kiai dan habaib. Karena kalau satu kesalahan kemudian dibiarkan, tidak ada sanksi atau setidaknya pernyataan bahwa itu salah, ini bisa berdampak kepada semua. Sama seperti kasus polisi misalkan. Polisi kan ada institusi gitu ya, Polri gitu ya. Yang kemudian ketika ada kasus polisi nembak polisi membunuh orang tuanya sendiri, kemudian ada di Semarang polisi menembak siswa SMK yang kemudian dituduh gangster padahal ternyata bukan gitu ya. Dari sekian banyak kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian, anggota kepolisian, itu kemudian muncul satu sanksi. Sanksi pemecatan, sanksi penjara, pokoknya sanksi organisasi kepada anggota yang melakukan kesalahan. Nah, di kelompok habaib itu kan ada organisasinya, setahu saya. Terus kemudian di kiai saya nggak tahu, kayaknya ada juga organisasi kiai di Indonesia yang semestinya mereka hari ini menyampaikan koreksi, evaluasi, dan bahkan memberikan sanksi kepada kiai dan orang-orang yang terlibat satu panggung bersama Gus Miftah dan tertawa terbahak-bahak. Seharusnya ada sanksinya. Harus ada pernyataan resminya bahwa itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Ya karena sama seperti polisi tadi, anggota kepolisian yang salah ya ditindak, dipecat gitu ya secara tidak hormat atau dimutasi, pokoknya adalah sanksinya. Nah, di kelompok kiai dan habaib seharusnya ada mekanisme yang mengatur agar ketika ada kesalahan ini juga mendapatkan sanksi persis seperti yang dialami oleh pihak kepolisian dan organisasinya gitu. Ya, karena kalau kiai melakukan kesalahan terus kemudian habib melakukan kesalahan atau Gus Miftah melakukan kesalahan dan tidak ada sanksi, bahkan tidak ada pernyataan dari kelompok organisasi atau orang-orang yang sesama kiai, ini kan menunjukkan wah, saya nggak bisa lanjutkan ini gitu ya. Sedih sekali saya untuk mengucapkan ini. Ini kan menunjukkan bahwa kelompok Gus Miftah, kiai dan habib ini jadi lebih parah dibandingkan polisi yang masih punya mekanisme, masih punya aturan gitu. Di kelompok kita ternyata nggak ada aturan. Yang kalau mereka melakukan kesalahan, ini kelompok kiai dan para ulama-ulama itu nggak bisa memberikan teguran atau sanksi. Kan parah sekali gitu. Jadi ya seharusnya setidaknya para kiai dan habaib hari ini bersuara. Karena diam berarti itu membenarkan. Dan membenarkan satu hal yang salah itu juga bagian dari dosa. Terus kemudian harus ada sanksinya untuk introspeksi atau mutasi seperti kepolisian gitu ya. Dan ya misalkan kalau dari Gus Miftah misalkan diistirahatkan dulu atau diberikan sanksi 5 bulan tidak boleh berceramah gitu ya. Ya pemain bola aja ada tuh. Kalau melakukan kesalahan di kartu kuning, kartu merah, nggak boleh main 2 pertandingan, 3 pertandingan. Seharusnya di kelompok tokoh-tokoh agama juga ada. Seharusnya gitu ya di kelompok kiai, habaib dan gus-gus ini harus ada dong yang mengatur dan kemudian memungkinkan bagi mereka untuk memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan kesalahan. Karena kasihan rasanya umat Islam di Indonesia kalau kemudian ada tokoh agama yang salah
dan dibiarkan. Tidak ada sanksi, bahkan tidak ada komentar dari orang sesama tokoh agama atau ulamanya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi satu masalah yang berkali-kali terjadi di Indonesia. Ada pimpinan pesantren gitu ya yang menghamili siswinya, santrinya, santriwatinya, itu kemudian juga tidak terlalu dihujat oleh banyak orang. Beda misalkan ada kasus pemerkosaan gitu ya yang dilakukan oleh orang biasa, wah itu diarak oleh massa tuh, diarak mereka ini. Bahkan ya dipermalukan, ditelanjangi dan sebagainya. Itu kalau orang biasa. Tapi ketika ada kiai yang melakukan, pimpinan pesantren melakukan pencabulan atau menghamili santriwatinya, ya nggak ada sanksi sosial yang semacam itu. Oke, ada proses hukum yang ada di Indonesia dan berlaku, iya, tapi sanksi sosialnya nggak ada gitu. Sehingga ya ini harus dipikirkan bagaimana supaya semua tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia, entah itu kiai, ustadz, gus, habib, itu punya satu organisasi dan punya mekanisme untuk mengevaluasi setiap anggota yang berlabelkan sama. Ya kalau gus ditegur oleh organisasi gus misalkan. Kalau kiai ditegur sama organisasi kiai gitu. Supaya ini jadi tertib ke depan gitu. Kalau nggak ada yang mengatur, tidak ada yang bisa menegur, ya akhirnya masyarakat kita dan kitalah yang dirugikan gitu. Karena membuat oknum-oknum atau orang-orang yang tidak pantas untuk disebut sebagai kiai atau gus atau habib ini kemudian bisa bertindak semena-mena karena mereka merasa tidak ada yang mengatur itu semua. Ya oke lah kita percaya gitu ya, kita hormat dengan semua tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia, lintas agama. Kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang taat dan takut kepada Tuhannya. Oke, kita percaya itu. Tapi faktanya hari ini ada satu kasus, ada masalah yang seharusnya bisa dijadikan satu momentum untuk membuat sistem atau mekanisme evaluasi kepada semua tokoh agama yang ada di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.